Bab 52. 1. Armor Permaisuri Es. Wasit telah tiba di arena, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan pada saat ini. Pertempuran telah berakhir, dan seolah-olah mengejek mereka, cincin cahaya ungu muncul dari tubuh Wind Tiger. Membunuh. Hanya ada satu tabrakan antara Dai Huabin dan Macan Angin, namun Dai Huabin dengan kejam mengalahkan Macan Angin, monster jiwa 1000 tahun, dengan kekuatan kasar, dan telah merobek tubuhnya menjadi dua. Tubuh Dai Huabin berlumuran darah Macan Angin. Para siswa dari kelas 1 dan kelas 2 semuanya menjadi pucat, sementara beberapa siswa perempuan bahkan tidak tahan untuk terus mencari. Hanya Julu yang memiliki kemegahan luar biasa di matanya. Bagaimanapun, ini adalah pria yang paling dia kagumi. Dia senang melihat betapa gagah beraninya Dai Huabin. Dai Huabin, apa kau tidak mendengarku menyuruhmu tetap memegang tanganmu? Suara marah Duelun terdengar. Kematian binatang jiwa 1000 tahun bukanlah kerugian kecil bagi akademi. Tidak mudah bagi mereka untuk menangkap monster jiwa 1000 tahun dan menjinakkannya, juga tidak mudah untuk menenangkan Gong Changlong. Dai Huabin dengan acuh tak acuh menjawab, pertempuran antara master jiwa dan makhluk jiwa selalu merupakan pertempuran hidup dan mati. Karena dia ingin membunuhku, mengapa aku tidak bisa membunuhnya? Selain itu, saya tidak bisa menahan tangan saya. Jika aku punya, serangan baliknya bisa melukaiku. Untuk mendapatkan nilai penuh, saya harus menghindari kesalahan yang dibuat Wang Dong. Saya tidak memiliki peluang kegagalan 30% seperti yang dia lakukan. Adapun kerugian akademi, saya bersedia memberi kompensasi kepada akademi untuk itu. Duelun mengerutkan alisnya erat-erat. Meskipun Dai Huabin kuat, dia masih terlalu kejam. Selanjutnya, kepribadian seorang siswa pemberontak seperti dia akan tumbuh lebih kuat dan lebih kuat saat kekuatannya meningkat, yang akan membuatnya lebih sulit untuk mengendalikannya. Duelun melirik ke arah Yan Xiaoze, yang sedikit mengangguk dan membisikkan beberapa patah kata kepadanya. Duelun duduk kembali dan berbicara dengan suara rendah, Dai Huabin, Anda telah memperoleh 100 nilai sebagai skor dasar Anda untuk memilih monster jiwa 1000 tahun selama tes kemajuan. Cara Anda bertemu kekuatan dengan kekuatan juga mewujudkan poin kuat dari master jiwa tipe penyerangan. Namun, teknikmu agak kurang. Anda telah memperoleh 45 nilai untuk teknik bertarung Anda. Anda juga harus mengkompensasi kerugian akademi dalam waktu 10 hari. Jika tidak, akademi akan melucuti statusmu sebagai murid inti. Iya. Dai Huabin agak mendapatkan kembali ketenangannya pada saat ini. Dia secara alami tidak akan menentang kata-kata Duelun. Dia membungkuk sedikit, memberi hormat, lalu berjalan kembali ke kelasnya dengan langkah besar. Dia telah memperoleh total 145 tanda. Ini adalah hasil luar biasa yang mendekati kesempurnaan. Skor seperti ini tidak pernah muncul dalam tes kemajuan tahun 2 di masa lalu, setidaknya dalam ingatan Wang Yan, Yowie, dan Mu Jin. Kenyataannya, kinerja Dai Huabin benar-benar mendekati kesempurnaan. Meskipun tangannya terluka, dia mempertahankan kekuatan bertarungnya. Selain itu, dia dengan gagah berani membunuh monster jiwa 1000 tahun dalam pertempuran meski baru berusia 12 tahun. Memiliki kultivasi seperti itu di usianya sangat jarang, bahkan dalam sejarah Akademi Shrek, ini adalah alasan utama dekan Yan Xiaoze masih memberinya skor tinggi. Yan Xiaoze tahu bahwa siswa seperti Dai Huabin berbeda dari Wang Dong, meskipun dia memiliki kepribadian yang teguh, Dai Huabin dapat mematahkan terlalu mudah. Dia tidak bisa mencoba mengendalikannya dengan memberinya kemunduran seperti yang dia alami dengan Wang Dong. Dia hanya bisa membimbingnya perlahan. Memberinya skor tinggi akan menguntungkan kepercayaan dirinya. Itu, dan Yan Xiaoze yakin bahwa dia bisa mengendalikan pemberontakannya. Lagi pula, dia telah mengajar banyak siswa lain yang bahkan lebih memberontak. Selanjutnya, Akademi Shrek bangga dengan kemampuannya untuk melatih monster. Itu tidak khawatir tentang orang-orang dengan kepribadian buruk, itu hanya khawatir bahwa itu mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk mendukung kepribadian tersebut. Ketika Mu Jin melihat Dai Huabin yang berlumuran darah berjalan ke arahnya, dia mengerutkan alisnya. Huabin, kembali dan bersihkan dirimu. Kamu sudah lulus. Namun, Dai Huabin menggelengkan kepalanya.
Dia menuju kelas 1, lalu mengangkat jari telunjuk tangan kanannya dan menunjuk ke arah Huo Yuhao. Huo Yuhao saat ini menatap lurus ke arahnya. Pada saat itu, Dai Huabin menyadari bahwa tatapan Huo Yuhao sangat tenang, begitu tenang hingga hampir sedingin es. Dia tampaknya tidak memiliki niat untuk meringkuk di depan penampilannya yang berlumuran darah dan buas. Sebaliknya, dia tidak mengalah sama sekali ketika tatapan mereka bertemu. Huo Yuhao tahu bahwa Dai Huabin sedang memberitahunya, giliranmu sekarang. Memang, giliranku sekarang. Huo Yuhao mengepalkan tinjunya erat-erat setelah dia selesai berbicara. Dia mengangguk ke arah Wang Dong, lalu melangkah menuju arena dengan langkah besar. Butuh beberapa menit untuk membersihkan arena. Setelah itu, wasit mengirim formulir tes Huo Yuhao ke panggung tinggi. Kelas 1, Huo Yuhao. Huo Yuhao melaporkan namanya dengan tenang. Saat dia melakukannya, dia berdiri tegak dan tegak. Tidak hanya dia jauh lebih kuat dibandingkan sebulan yang lalu, dia juga sedikit lebih tinggi. Tiba-tiba, wasit menyadari bahwa dia agak mirip dengan Dai Huabin. Apakah itu dalam penampilannya? Mereka tampaknya sedikit mirip. Namun, itu lebih berkaitan dengan kepercayaan diri yang mereka berdua pancarkan, keyakinan bahwa mereka pasti akan menang. Apakah kamu masih akan memilih monster jiwa 100 tahun? Kesan wasit tentang dia masih segar di benaknya, ini adalah siswa yang telah memperingatkan bahkan Beast King 2 hari yang lalu. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Saya memilih binatang jiwa 1000 tahun. Binatang jiwa 1000 tahun? Wasit tercengang. Huo Yuhao, kamu perlu memikirkan hal ini dengan hati-hati. Anda hanya Grandmaster jiwa 2 cincin, binatang jiwa 1000 tahun masih terlalu banyak tekanan untukmu. Anda melihat apa yang baru saja terjadi. Bahkan jika kami ingin membantumu, dalam pertarungan jarak dekat seperti ini, masih butuh waktu bagi kami untuk menghubungimu. Terlepas dari peringatannya, Huo Yuhao mengkonfirmasi keputusannya tanpa ragu-ragu. Guru, saya telah memutuskan untuk menghadapi lawan dengan peringkat tertinggi dalam ujian, monster jiwa 1000 tahun. Dia berbicara dengan sangat keras, sehingga mereka yang berada di atas panggung tinggi, serta siswa lainnya, semuanya dapat mendengarnya dengan jelas. Murid Dai Huabin berkontraksi saat jejak keheranan muncul di matanya. Dia memilih binatang jiwa 1000 tahun? Apa yang bisa dia andalkan? Dia bahkan tidak bisa menggunakan keterampilan jiwa keduanya. Apakah dia hanya mengandalkan kejutan spiritualnya? Keterampilan itu tidak terlalu buruk, tapi itu tidak cukup dekat untuk menghadapi orang-orang seperti binatang jiwa 1000 tahun. Bisakah dia bahkan berhasil mematahkan pertahanannya jika hanya berbaring dan membiarkannya menyerangnya? Dia pacaran dengan kematian. Apakah dia berpikir bahwa itu mereka pushover karena Wang Dong dan aku mampu mengalahkan mereka? Dai Huabin memperoleh 145 nilai, sedangkan Wang Dong memperoleh 100 nilai. Dengan kata lain, Huo Yuhao hanya perlu mendapatkan lebih dari 45 nilai untuk memenangkan taruhan. Pada saat yang sama, Akademi telah meminta agar dia tidak menggunakan keterampilan jiwa keduanya selama ujian. Sebagai gantinya, mereka menjamin bahwa itu dia akan mencetak setidaknya 30 nilai untuk memastikan bahwa itu dia lulus tes kemajuan. Dueilun tidak diragukan lagi telah membuat keputusan seperti ini untuk melihat apa yang dia mampu. Jika tidak, Huo Yuhao akan bisa lulus ujian hanya dengan mengandalkan imitasinya, seperti penampilannya tempo hari. Biarkan dia. Suara Dueilun terdengar dari atas panggung tinggi. Baiklah. Wasit menanggapi. Arena sudah sepenuhnya dibersihkan pada saat ini. Huo Yuhao, apakah kamu siap? Wasit bertanya. Dia mengangguk. Wasit menunjuk ke arah arena, lalu mengingatkannya, perhatikan keselamatanmu. Jika kamu tidak berpikir bahwa kamu bisa mengalahkan lawanmu, lakukan yang terbaik untuk melindungi dirimu sendiri. Huo Yuhao mengangguk sedikit, tetapi dia tidak mengungkapkan emosi apapun di wajahnya, karena dia saat ini berkonsentrasi penuh pada pertempuran yang akan datang. Dengan demikian, dia bahkan tidak bisa menyisihkan upaya yang diperlukan untuk mengucapkan kata terima kasih. Dia hanyalah seorang Grandmaster jiwa 2 cincin. Selanjutnya, dia bahkan tidak bisa menggunakan keterampilan jiwa keduanya.
Dalam situasi seperti ini, kesulitan mengambil monster jiwa 1000 tahun bisa dibayangkan. Tentu saja, dia secara alami mengerti bahwa dia agak kalah dengan Wang Dong dan Dai Huabin dalam hal kekuatan bertarung langsung. Satu-satunya alasan dia berani mengambil binatang jiwa 1000 tahun adalah karena kepercayaannya pada deteksi spiritual dan keterampilan dua jiwa Ice Empress. Cahaya keemasan pucat berkedip saat dua cincin jiwa naik dari bawah kakinya. 3 cincin Wang Dong dan Dai Huabin tidak mengejutkan siswa lain, tetapi siswa dari kelas 2 segera berteriak kaget saat cincin jiwanya muncul. Keduanya berwarna putih, yang mewakili 2 cincin jiwa 10 tahun. Namun, adakah yang benar-benar berani meremehkan cincin jiwa 10 tahun ini? 2 hari yang lalu, mereka berdua berwarna merah darah. Pada titik ini, hampir tidak ada orang yang tahu apa peringkat cincin jiwanya sebenarnya. Tatapan Yan Xiaoze tertuju pada tubuhnya, dan matanya sedikit berkedip. Meskipun dia tidak memiliki jiwa bela diri seperti mata roh yang dapat meningkatkan penglihatannya, persepsi dan penglihatan spiritualnya tidak kurang dari Huo Yuhao ketika dia menggunakan deteksi spiritualnya karena kultivasinya. Keterampilan yang aneh. Ketika dia mengaktifkannya, bahkan aku tidak bisa merasakan intensitas aura dari cincin jiwanya. Apakah cincin jiwa keduanya benar-benar cincin jiwa 10 tahun? Du Weilun mengerutkan alisnya. Yan Xiaoze menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, itu cincin jiwa 10 tahun. Kami telah melihat ribuan cincin jiwa. Bagaimana mungkin cincin jiwa yang mampu meniru aura cincin jiwa 100.000 tahun mungkin cincin jiwa 10 tahun? Jika itu hanya cincin jiwa 10 tahun, mungkinkah dia benar-benar menakuti monster jiwa 100 atau 1000 tahun? Jika aku menebak, kemungkinan besar cincin jiwanya 1000 tahun, sama seperti milik Wang Dong. Du Weilun tercengang. Itu tidak mungkin benar. Cincin jiwa pertamanya hanya 10 tahun, bagaimana mungkin yang kedua menjadi 1000 tahun? Tubuhnya seharusnya tidak mampu menahan untuk menyerapnya. Yan Xiaoze menggelengkan kepalanya. Jangan lupa bahwa dia memiliki jiwa bela diri kembar. Selain itu, sangat mungkin bahwa itu jiwa bela diri keduanya memiliki kebangkitan yang terlambat. Meskipun ini sangat jarang terjadi, itu bisa mengubah fisiknya. Namun, Anda menyebutkan bahwa itu dia meninggalkan akademi sendirian, dan bahwa itu dia seorang yatim piatu. Hampir tidak ada kemungkinan dia bisa membunuh monster jiwa 1000 tahun sendirian. Apakah ada orang di luar akademi yang bisa membantunya? Pada saat itu, percakapan mereka berhenti untuk sementara waktu, karena lawan Huo Yuhao telah muncul. Dikelilingi oleh aura panas yang intens, seekor singa berselimut api keluar dari kandang binatang. Tidak heran mereka adalah lawan dengan peringkat tertinggi yang bisa ditantang seorang siswa selama tes kemajuan. Tidak hanya makhluk jiwa Wang Dong, Dai Huabin, dan Huo Yuhao menghadapi 1000 tahun, mereka semua adalah eksistensi tirani seperti singa, macan tutul, dan beruang juga. Huo Yuhao merasa agak aneh saat melihat Flaming Lion King. Dia memikirkan kembali pertandingannya dengan Wu Feng. Pertandingan itulah yang membuatnya mendapatkan pijakan yang stabil di kelas 1 dan mengirim Wu Feng ke kelas 2. Wu Feng, yang berdiri di dekat Dai Huabin, menatap ke arah Huo Yuhao, matanya dipenuhi amarah. Dia tidak bisa mengerti mengapa rasa takut terhadapnya meluap di hatinya setelah pertandingan mereka, meskipun dia jelas jauh lebih lemah darinya. Itu karena perasaan ini, selama bulan-bulan setelah pertandingan mereka, dia tidak memberinya tantangan lain. Wu Feng tidak tahu mengapa ini terjadi, tetapi tatapan pantang menyerah di mata Huo Yuhao akan sering muncul di benaknya. Dia benar-benar akan melawan Flaming Lion King. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Pikiran jahat muncul di benak Wu Feng. Akan lebih baik jika itu membakarnya menjadi abu. Flaming Lion King keluar dari kandang binatang dan meraung ke arah langit. Surai khas singa menyebar keluar dan bulu merah apinya tampak lebih tangguh karena api yang mengelilinginya. Itu jauh lebih kuat daripada macan angin yang dihadapi Dai Huabin, tubuhnya panjangnya 3 meter penuh dan bahunya selebar 1,5 meter. Otot-ototnya diuraikan dengan jelas dan mata coklat mudanya memiliki tampilan yang suram. Setelah mengeluarkan raungan, itu melesat di udara menuju Huo Yuhao. Api di sekitar tubuhnya naik tanpa henti saat dibebankan ke arah Huo Yuhao.
Nyala api begitu panas sehingga mereka mulai mendistorsi udara di sekitar mereka. Bisakah Huo Yuhao benar-benar menghadapi Flaming Lion King 1000 tahun? Itu bahkan lebih kuat dari beruang iblis haus darah dan macan angin yang dihadapi Wang Dong dan Dai Huabin. Dai Huabin tidak percaya sedetik pun bahwa keajaiban seperti itu akan terjadi. Menurutnya, Huo Yuhao bahkan tidak akan bisa menerima satu pukulan pun darinya. Huo Yuhao berdiri pantang menyerah saat dia menghadapi tuduhan Flaming Lion King. Dia melepaskan deteksi spiritualnya dan menguncinya ke tubuhnya. Meskipun telah menghadapi monster jiwa 1000 tahun di masa lalu, itu akan menjadi kebohongan untuk mengatakan bahwa itu dia tidak gugup. Ini masih pertama kalinya dia menghadapi makhluk jiwa setingkatnya sendirian. Namun, dia menghela nafas lega setelah dia merasakan atribut lawannya. Pada saat ini, itu sudah mencapai dalam jarak 50 meter dari Huo Yuhao. Sebagian besar penonton sekarang fokus pada tubuhnya. Namun, karena fokus mereka pada Flaming Lion King, mereka tidak menyadari bahwa itu perubahan telah terjadi pada cincin jiwa Huo Yuhao. Kali ini, perubahannya bukan warna cincin jiwanya, melainkan jumlahnya. Dua cincin jiwanya tiba-tiba menjadi satu, meskipun mereka masih tetap putih. Cincin jiwa putih tunggal itu memancarkan cahaya lemah dan lemah saat lapisan kristal tembus pandang diam-diam menutupi tubuhnya. Setiap kristal seukuran kuku, dan tidak menghalangi gerakannya meskipun mereka telah menutupi seluruh tubuhnya. Sebaliknya, mereka membentuk baju zirah yang terbuat dari es. Kristal es ini semuanya heksagonal dan beragam. Dengan demikian, setiap cahaya yang menyinari kristal es ini akan menghasilkan pantulan yang menyilaukan. Setelah kristal es menutupi tubuh Huo Yuhao, Flaming Lion King tiba-tiba berhenti. Api yang berkobar di sekitar tubuhnya berkumpul dan berubah menjadi cahaya berapi-api yang identik dengan tubuhnya yang kemudian melesat lurus ke arah Huo Yuhao. Ini adalah keterampilan bawaan Flaming Lion King, Flaming Clone Strike. Cahaya berapi-api yang mengelilingi tubuhnya lenyap begitu melepaskan serangan ini. Namun, kecepatan muatannya tidak berkurang sedikit pun karena terus menyerang ke arah Huo Yuhao. Wasit telah mengikuti seluruh situasi dengan cermat. Dia merasa agak terkejut saat lapisan kristal es muncul di tubuh Huo Yuhao. Apa jiwa bela dirinya? Selanjutnya, penonton baru saja menyadari bahwa itu dua cincin jiwanya sekarang hanya satu cincin jiwa. Fenomena aneh ini membuat kedua wasit linglung sesaat. Tentu saja, ini menyia-nyiakan sebagian waktu mereka, pada saat mereka kembali sadar dan menyadari bahwa itu Huo Yuhao mungkin tidak dapat menahan serangan Flaming Lion King, itu sudah sampai padanya. Du Weilun sudah bangkit berdiri dengan tangan kanannya mengarah ke bawah. Dia secara alami dapat melihat bahwa kedua wasit tidak akan dapat datang tepat waktu untuk membantu Huo Yuhao. Yan Xiaoze menjentikan lengan bajunya dan memblokir tangan Du Weilun. Dia tersenyum sedikit dan berkata, tidak perlu. Pada saat itu, Flaming Clone Strike telah menyerang Huo Yuhao. Tangisan heran mulai berdering di seluruh stadion, baik Youi dan Wang Yan bergegas ke arena secara bersamaan. Namun, mereka tiba-tiba berhenti setelah mengambil 3 langkah, mereka baru saja menyaksikan pemandangan ajaib. Tepat ketika Flaming Clone Strike singa bertabrakan dengan tubuh Huo Yuhao, lapisan kabut putih melonjak dari tubuhnya. Segera setelah itu, bayangan ilusi melintas di belakang tubuhnya. Setelah itu, keterampilan singa menghilang tanpa jejak. Seolah-olah itu tidak pernah terjadi sejak awal. Setelah kabut putih menghilang, tubuh Huo Yuhao kembali ke keadaan normal. Dia menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan memelototi singa dengan dingin. Skram! Teriaknya dengan suara tegas. Singa besar itu tiba-tiba menggigil sebelum berbalik dan melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya. Penampilannya yang ketakutan seolah-olah telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Namun, hanya Huo Yuhao yang berdiri di sana, dengan sikap acuh tak acuh. Kedua wasit dibiarkan kaget. Terakhir kali, monster jiwa 100 tahun telah lumpuh karena ketakutan dan kali ini, monster jiwa 1000 tahun ketakutan sampai melarikan diri. Selanjutnya, dia telah menahan serangannya tanpa melepaskan cincin jiwa 100.000 tahun. Apa yang terjadi? Semua guru di dalam arena bingung. Yan Xiaoze perlahan bangkit, berbalik ke arah Du Weilun dan berbicara, aku akan kembali sekarang.
Huo Yuhao mendapat nilai penuh untuk tes kemajuannya. Aku ingin anak ini. Dengan itu, dia maju selangkah dan meninggalkan panggung tinggi. Kemudian, dia melintas di langit dan menghilang. Dari semua penonton yang mengamati pertandingan, satu-satunya orang yang telah melihat dengan jelas apa yang telah dilakukan Huo Yuhao adalah Yan Xiaoze. Setelah dia dikejutkan oleh serangan klon Flaming Singa, kabut putih telah mengalir dari tubuh Huo Yuhao. Pada saat yang sama, armor es kristal yang dikenakannya telah berubah menjadi hijau giok. Selanjutnya, gambar ilusi muncul di belakangnya saat kabut putih melayang ke atas. Itu adalah kalajengking setinggi 1,5 meter, dan Yan Xiaoze telah dengan jelas melihat kalajengking itu dengan dingin memelototi Flaming Lion King dengan mata kuning kristalnya. Pada saat yang tepat, singa telah membuat dirinya kesal. Ini bukan rasa takut yang disebabkan oleh keterampilan imitasinya, tetapi intimidasi sejati yang disebabkan oleh atribut jiwa bela dirinya. Itu seperti intimidasi yang dilepaskan macan putih Dai Huabin ke arah macan angin. Emosi Yan Xiaoze melonjak hebat saat dia buru-buru pergi. Sudah 76 tahun sejak dia memasuki Akademi Shrek, tapi ini adalah jiwa bela diri elemen ultimate pertama yang dia lihat. Ultimate Ice, ini adalah atribut Ultimate Ice. Raja Singa Api tipe api ketakutan sampai melarikan diri oleh jiwa bela diri tipe es tertinggi Huo Yuhao. Ini adalah penindasan mutlak yang berasal dari atribut mereka. Hanya Yan Xiaoze yang bisa melihat semuanya dengan jelas, dan dia telah membuat banyak keputusan sebagai hasilnya. Keterampilan yang baru saja dirilis Huo Yuhao disebut Ice Empress Armor, dan itu adalah keterampilan lain yang diberikan cincin jiwa 400.000 tahun Ice Empress kepadanya. Ice Empress, Pincer dan Ice Empress Armor adalah keterampilan divine mutlak. Hanya saja, Huo Yuhao saat ini tidak dapat mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Namun, kekuatan yang dibutuhkan untuk mengirim lawan tipe api melarikan diri melalui penindasan elemen tidak menimbulkan masalah baginya. Yan Xiaoze telah pergi lebih awal karena dia telah melihat apa yang dia lihat. Sekarang, yang perlu dia lakukan hanyalah mencari cara untuk membuat Huo Yuhao tinggal di Departemen Jiwa Bela Diri tanpa kehilangan muka. Senyum sedikit sinis muncul di wajah Yan Xiaoze. Qian Duoduo, Qian Duoduo. Aku terpesona oleh rencanamu kali ini, tapi mari kita lihat siapa yang mendapat tawa terakhir. Departemen Jiwa Bela Diri saya adalah departemen nomor 1 yang sebenarnya di benua itu dan kami memiliki hal-hal tertentu yang tidak dimiliki Departemen Alat Jiwa Anda. Jika dekan ini tidak ragu untuk tidak mengeluarkan biaya, itu semua layak untuk elemen ultimate. Keheningan di arena lenyap setelah kepergian Yan Xiaoze, dan semua penonton menjadi gempar. Apa yang telah terjadi di dunia ini? Prestasi Dai Huabin sebelumnya membunuh monster jiwa 1000 tahun sudah cukup untuk mengejutkan mereka, tetapi Huo Yuhao bahkan belum bergerak. Namun, dia mengirim lawannya melarikan diri hanya dengan menahan satu pukulan darinya. Ini bahkan lebih menakjubkan daripada pembunuhan langsung. Tapi, apa yang dia gunakan untuk mencapai ini? Lagi pula, dia tidak diizinkan menggunakan imitasinya. Mata percaya diri Dai Huabin berubah agak linglung. Dia bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana ini bisa terjadi, bagaimana ini bisa. Pada saat ini, suara Dueilun menggelegar di seluruh arena, ujian Huo Yuhao sudah berakhir. Menurut evaluasi dekan, Huo Yuhao telah memperoleh 150 nilai. Dia lulus dengan nilai penuh. Tangisan heran dari berbagai siswa segera terdengar. Mereka bahkan tidak tahu bahwa dekan telah menonton putaran tes kemajuan ini. Tanpa ragu, pengumuman Dueilun tentang skor Huo Yuhao telah dibuat lebih persuasif dengan penggunaan nama dekan. Huo Yuhao perlahan berjalan kembali ke area di mana siswa kelas 1 lainnya sedang menunggu. Kenyataannya, bahkan dia tidak tahu bahwa situasi seperti ini akan terjadi. Bahkan bukan niatnya sendiri untuk meneriakkan kata "Scrum", pada saat itu, Ice Empress telah terbangun. Permaisuri Es telah mendesaknya untuk meneriakkan itu dan sebagai hasilnya Raja Singa Flaming yang agung benar-benar ketakutan. Kekuatan Ice Empress Jade Scorpion benar-benar menakutkan. Tanpa menunggu Huo Yuhao kembali, Wang Yan secara naluriah berlari ke arahnya. Meskipun penglihatannya tidak sebagus Yan Xiaoze, penelitiannya di bidang jiwa bela diri sangat mendalam.
Selain itu, dia kurang lebih memahami kemampuan Huo Yuhao yang mengakibatkan dia mendapatkan beberapa ide tentang apa yang sebenarnya terjadi. Yuhao, kamu, barusan, keterampilan jiwa yang kamu gunakan barusan, apa yang terjadi? Kedua cincinmu menjadi satu cincin. Jangan bilang kamu memiliki dua jiwa bela diri? Jiwa bela diri keduamu milik elemen es? Kata-kata Wang Yan terdengar seperti serangkaian tembakan meriam. Huo Yuhao mungkin bisa menyembunyikan kebenaran dari orang lain, tapi Wang Yan selalu memperlakukannya dengan sangat baik. Selain itu, dia selalu sangat prihatin dengan pertumbuhan Huo Yuhao. Rasa hormat tulus yang dipegang Huo Yuhao terhadap guru Wang tidak kurang dari rasa hormat yang dia pegang untuk Fan Yu dan Yoi. Dia mengangguk pelan, menegaskan tebakan Wang Yan. Mata Wang Yan berbinar. Ini. Apakah Anda terlambat karena jiwa bela diri kedua Anda? Apakah karena baru saja terbangun? Ayo, ikuti aku. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin Anda jawab untuk saya. Dia meraih lengan Huo Yuhao segera setelah dia selesai berbicara dan pergi. Yoi memiliki ekspresi aneh di wajahnya ketika dia melihatnya pergi, tetapi dia tidak bisa pergi karena dia pergi. Untuk membimbing siswa mereka melalui tes kemajuan, seorang guru harus hadir setiap saat. Huo Yuhao telah diseret, tetapi Wang Dong masih di sana. Meskipun dia sama terkejutnya dengan penampilan Huo Yuhao masih merupakan pendamping fusi jiwa bela dirinya. Semakin kuat Huo Yuhao, semakin kuat kekuatan tempur gabungan mereka. Jadi, meskipun dia tertegun, dia juga sangat bersemangat. Dia berbalik dan melihat ke arah Dai Huabin dengan ekspresi jijik, yang wajahnya mulai bergantian antara nuansa hijau dan putih. Dia mengejek, "Bagaimana, Tuan Dai? Sepertinya kamu penuh omong kosong kali ini. Wadaya berarti, menghadapi kita berdua sendirian. Skor Huo Yuhao saja sudah cukup untuk mengalahkan skor Anda. Ingatlah untuk menghormati janji Anda nanti." Perasaan meremehkanmu dari atas benar-benar terasa menyenangkan. Anda. Ketika dia mendengar ini, Dai Huabin menjadi sangat marah hingga seluruh tubuhnya mulai menggigil. Tubuhnya yang berlumuran darah menyebabkan dia terlihat lebih menyeramkan. Julu hampir bergegas menuju Wang Dong, sementara Xie Huanyue hanya memiliki ekspresi heran di wajahnya. Dai Huabin meraih Julu, dia tiba-tiba berhasil menenangkan dirinya setelah waktu yang singkat. Dia melihat ke arah Wang Dong dan berkata dengan acuh tak acuh, "Karena saya bersedia bertaruh dengan Anda, saya juga bersedia mengakui kekalahan saya. Saya secara alami akan menepati janji saya ketika saya melihat Huo Yuhao nanti." Setelah dia mengatakan ini, dia berbalik ke arah MU Jin. "Guru MU, saya kembali untuk membersihkan diri dulu." Dengan itu, dia melepaskan Julu dan melirik ke arahnya dengan pandangan yang dalam sebelum pergi. Dendam dan niat membunuh di mata Dai Huabin melonjak keluar seperti air terjun saat dia meninggalkan arena duel binatang besar. Bibir Wang Dong melengkung saat dia melihat sosok Dai Huabin yang jauh. Dia sebenarnya pria yang cukup, dia masih tahu bagaimana membayar ketika dia kalah. Namun, dia tidak menyadari bahwa kehilangan Dai Huabin hari ini telah benar-benar mengubahnya menjadi orang gila yang akan mengabaikan konsekuensi dari tindakannya. Wang Yan menyeret Huo Yuhao sampai ke kantornya, lalu menutup pintu begitu mereka masuk. Begitu dia menutup pintu, dia dengan tidak sabar bertanya, "Yuhao, apakah kamu baru saja membangkitkan jiwa bela diri keduamu?" Huo Yuhao mengangguk, lalu melanjutkan untuk memberi Wang Yan penjelasan yang sama yang dia berikan kepada Yoi dan Fan Yu. Wang Yan menjadi agak terikat lidah saat dia mendengarkan ceritanya. Begitu dia selesai mendengarkan, dia bertanya, bingung, mengapa ini terjadi? Apa yang bisa menyebabkan ini? Ini tidak mungkin benar. Bahkan jika jiwa tubuh Anda memiliki kebangkitan kedua, jiwa bela diri baru seharusnya tidak muncul. Jiwa bela diri kembar lahir pada saat yang sama, bagaimana mungkin yang kedua muncul setelah yang pertama? Apakah jiwa bela diri kedua Anda tersembunyi sejak awal? Namun, situasi seperti ini belum pernah terjadi dalam catatan sejarah. Guru Wang saat ini adalah seorang sarjana yang benar-benar fanatik. Dia terus merenung tanpa henti saat dia berbicara pada dirinya sendiri. "Yuhao, apa sebenarnya jiwa bela diri keduamu?"
Wang Yan melihat ke arahnya, nada mendesak dalam suaranya. Huo Yuhao menjawab, saya mendengar Guru Yo berkata bahwa itu adalah kalajengking giok es. Wang Yan menarik napas tajam saat mendengar ini. Mungkin guru-guru lain tidak akan mengenali kalajengking giok es, tetapi dia melakukannya. Dia selalu mencurahkan usahanya untuk penelitian jiwa bela diri, sehingga dia secara alami melakukan penelitian tentang makhluk jiwa yang hanya milik ekstrim utara. Dia secara alami tahu tentang keberadaan menakutkan yang tinggal di tempat itu. Saya mengerti, saya mengerti. Mata Wang Yan berbinar. Tidak heran Flaming Lion King berlari dengan ekor di antara kedua kakinya. Jiwa bela diri kedua Anda sebenarnya adalah jiwa bela diri ultimate yang sangat langka. Langit itu sebenarnya adalah jiwa bela diri tertinggi. Huo Yuhao menggaruk kepalanya. Guru Wang, saya pikir saya pernah mendengar Guru Fen Yu menyebutkan ini juga. Apa artinya, Ultimate Martial Soul? Saat ini, Wang Yan sedang melihat Huo Yuhao dengan cara yang sama seperti dia melihat kekasih dalam mimpi. Huo Yuhao merasa agak bersalah saat melihat ini. Apa itu jiwa bela diri ultimate? Bagaimana saya harus menjelaskan ini kepada Anda? Mari kita begini. Seperti yang Anda ketahui, ada berbagai peringkat dalam dunia master jiwa. Huo Yuhao mengangguk. Wang Yan melanjutkan, dalam jajaran ini, pantas untuk mengatakan bahwa itu master jiwa kembar jiwa adalah eksistensi yang berdiri di puncak piramida. Terlepas dari apa jiwa bela diri mereka, mereka pasti jauh lebih kuat daripada master jiwa biasa, karena fakta bahwa itu mereka dapat menambahkan cincin jiwa ke jiwa bela diri kedua mereka setelah mereka mencapai tingkat kekuatan tertentu. Namun, master jiwa kembar jiwa sangat jarang. Kamu salah satunya, dan Xiao Xiao juga. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah halaman luar bahwa dua master jiwa kembar jiwa muncul pada saat yang sama. Selain situasi unik seperti ini, ada perbedaan tertentu antara jiwa bela diri. Ada jiwa binatang, dan kemudian ada jiwa alat. Semua jiwa bela diri memiliki karakteristik yang menjadi milik mereka sendiri, keberadaannya bernilai sesuatu selama kekuatan jiwa muncul ketika terbangun. Karena fakta ini, seringkali sangat sulit untuk membedakan jiwa bela diri yang kuat dan lemah. Dalam keadaan yang berbeda, atau mungkin saya harus mengatakan, domain yang berbeda, tidak akan ada hanya satu jiwa bela diri terkuat. Namun, meskipun itu biasanya terjadi, ada beberapa jiwa bela diri yang diakui publik sebagai yang sangat kuat. Yang pertama adalah jiwa tubuh. Jiwa tubuh sangat kuat karena fakta bahwa mereka adalah bagian dari tubuh master jiwa. Tubuh terlatih seorang master jiwa secara alami lebih akomodatif terhadap keinginan mereka jika dibandingkan dengan jiwa bela diri yang diciptakan setelah kebangkitannya. Selanjutnya, kebangkitan kedua dapat terjadi dalam jiwa tubuh. Kebangkitan kedua ini dapat terjadi selama kebangkitan awal jiwa tubuh, atau pada peringkat yang lebih tinggi. Saya telah membayar banyak perhatian pada mata roh Anda, dengan harapan bahwa itu saya akan dapat melihatnya mengalami kebangkitan kedua. Jiwa tubuh akan mengalami lompatan kualitatif ketika mengalami kebangkitan kedua, dan akan menjadi eksistensi yang menguasai jiwa bela diri biasa. Ini seperti binatang jiwa 100.000 tahun yang menembus batasnya, kita dapat menggunakan kata transenden untuk menggambarkan jiwa bela diri yang telah mencapai ini. Ketika jiwa bela diri dapat disebut sebagai transenden, jelas bahwa itu pasti akan jauh lebih kuat daripada jiwa bela diri normal. Selain jiwa tubuh yang telah mengalami kebangkitan kedua mereka, ada jenis jiwa bela diri lain yang dapat diklasifikasikan sebagai jiwa bela diri transenden, jiwa bela diri tertinggi. Contoh dari ini adalah jiwa bela diri kedua Anda. Huo Yuhao dengan cermat mendengarkan penjelasan Wang Yan. Dia tidak pernah mengharapkan jiwa bela diri ultimate untuk dievaluasi setinggi ini. Semakin banyak Wang Yan berbicara, semakin bersemangat dia. Wajahnya berubah sedikit merah saat dia melanjutkan, kekuatan jiwa bela diri ultimate tercermin dalam kata, ultimate. Ada beberapa jenis jiwa bela diri ultimate, dan mereka dapat menjadi bagian dari elemen apapun. Namun, bagi jiwa bela diri untuk mencapai puncak elemen apapun lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Jika kurang sedikit pun, itu tidak dapat dianggap telah mencapai puncak.
Anda telah melihat naga merah Wu Feng. Ini adalah jiwa bela diri yang relatif peringkat teratas dalam elemen api. Namun, apinya bukanlah Ultimate Fire. Bahkan, ada celah besar antara apinya dan Ultimate Fire. Karena itu, kami mengatakan bahwa jiwa bela dirinya adalah naga api, bukan naga api sejati. Ketika naga api sejati muncul, ia mampu menghanguskan segalanya dalam jarak 1000 mil. Namun, Ice Jade Scorpion Anda adalah jiwa bela diri Ultimate Ice sejati. Ice Jade Scorpions adalah makhluk jiwa yang hidup di Extreme North. Extreme North adalah area yang tidak bisa kita masuki manusia. Soul Beast adalah penguasa mutlak tempat itu. Menurut legenda, ada 3 ras tipe es yang sangat kuat yang hidup di dunia yang sangat dingin itu. Mereka dikenal sebagai, masing-masing, Setan Es Titan, Kalajengking Giok Es, dan Wanita Salju. Raja-raja dari ras masing-masing dikenal sebagai 3 kaisar dari utara ekstrim. Saya dapat menjamin bahwa itu kaisar ini adalah makhluk jiwa transenden. Rasa kagum secara spontan muncul di hati Huo Yuhao saat mendengar Wang Yan mengatakan ini. Deskripsinya tentang Extreme North identik dengan apa yang dikatakan Sky Dream Ice Worm. Dalam situasi di mana tidak ada cara bagi mereka untuk mengumpulkan informasi dari tempat itu, Guru Wang entah bagaimana memiliki banyak pengetahuan tentang hal itu. Jumlah dedikasi yang dia berikan terhadap penelitian makhluk jiwa bisa dilihat dari ini. Bahkan Ice Empress yang baru terbangun tidak bisa tidak memuji bahwa itu dia agak berpengetahuan. Wang Yan secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan Huo Yuhao. Dia melanjutkan dengan penuh semangat, para wanita salju seharusnya adalah ras terkuat di Extreme North. Tidak ada yang jelas tentang asal-usul mereka, tetapi saya sangat curiga bahwa mereka memiliki darah manusia, penampilan mereka menyerupai manusia juga. Mereka pasti jiwa bela diri Ultimate. Selain Snow Ladies, ada Ice Jade Scorpions, yang juga telah mencapai puncak elemen es. Namun, Setan Es Titan, yang juga merupakan salah satu dari 3 ras terkuat di Extreme North, tidak dapat dianggap telah mencapai transendensi dalam hal elemen mereka. Sejauh yang saya tahu, saya belum pernah mendengar tentang Snow Lady atau Ice Jade Scorpion muncul sebagai jiwa bela diri manusia. Saya tidak berpikir bahwa saya benar-benar dapat melihatnya selama hidup saya. Selain itu, ternyata itu adalah salah satu muridku. Huo Yuhao agak malu. Guru Wang, saya bahkan tidak jelas tentang apa yang terjadi sendiri. Wang Yan menjawab, jiwa bela diri tertinggi sangat langka. Pintu masuk akademi berisi patung-patung 7 monster Shrek generasi pertama. Mereka sangat kuat. Bahkan pendiri sekte Tang Anda, leluhur Tang San, adalah salah satunya. Namun, tidak satupun dari mereka memiliki elemen Ultimate. Dalam 10.000 tahun sejarah akademi kami, jiwa bela diri elemen Ultimate hanya muncul 3 kali sebelumnya. Mereka masing-masing adalah Ultimate Wind, Ultimate Fire, dan Ultimate Wood. Ini adalah pertama kalinya elemen Ultimate Ice muncul. Di masa lalu, mereka bertiga berhasil mencapai ketenaran ekstrim di antara orang-orang sezaman mereka. Dari mereka, yang paling terkenal adalah pemilik jiwa bela diri Ultimate Fire. Di bawah kepemimpinannya, 3 kerajaan asli benua Douluo kita mampu mengalahkan kekaisaran matahari bulan. Kemudian dalam hidupnya, ia menciptakan klan yang sangat kuat. Namun, jiwa bela diri yang diwarisi keturunannya tidak memiliki kata Ultimate yang melekat pada mereka. Apakah kamu tahu mengapa jiwa bela diri Ultimate begitu langka? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan hampa. Wang Yan melanjutkan, itu karena sangat sulit bagi tubuh kita untuk menahan jiwa bela diri Ultimate. Pikirkan tentang itu. Terlepas dari apakah itu Ultimate Ice Anda atau Ultimate Fire leluhur itu, jumlah kekuatan ekstrim yang muncul setelah terbangun dapat dengan mudah meledakkan tubuh master jiwa terpisah. Tanpa jumlah bakat bawaan yang tidak biasa, seseorang tidak bisa menahannya. Karena itu, kemungkinan elemen Ultimate akan muncul di benua sangat kecil. Mereka secara eksponensial lebih jarang daripada Body Souls. Berdasarkan apa yang Anda katakan, saya akan membuat hipotesis yang keterlaluan, jiwa bela diri kedua Anda sudah muncul ketika Anda pertama kali membangunkan jiwa bela diri Anda, tetapi mutasi terjadi dan memperoleh sedikit kecerdasan. Elemennya terlalu tirani, jadi itu pasti menahan diri.